Nah, oke sudah. Nah, kita balik lagi ke praktikum pemrograman mobile pertemuan ketiga ya. Nah, di pertemuan ketiga kali ini materinya tentang pengenalan widget form. Ada yang tahu apa itu widget form? Oke, Tidak tahu Kak? udah pada baca modulnya belum? Tidak. Nah, widget form tuh ya kayak apa sih namanya? Kayak tampilan-tampilan di formulir gitu loh, form. Ada kayak ini text view, radio button, checkbox, kayak edit text, button, image button gitu-gitu kan. Nah, di sini kita akan mengimplementasikan widget form, tapi inti dari praktikum pertemuan ketiga kali ini kita itu selain membahas widget form, kita itu juga akan membahas tentang penerapan view binding dan apa sih namanya? View binding dan intent. Oh iya, intent. Nah, di sini aku jelasin sedikit ya tentang widget form. Nah, di dalam widget form itu dia itu ada atribut. Atribut itu ada ini ya, width lebar dan tingginya, lebar dan tinggi dari komponen-komponen ini widget form. Udah tau lah ya pasti match parent itu seperti apa, wrap content itu seperti apa. Udah paham belum? Bedanya match parent dan wrap content. Jelasin lagi Kak, secara singkat Kak. Oke, Lupa. kemarin kan kita udah belajar layout ya karena layout aku onlinein. Nah, jadi kita misal flashback kembali nih. Ada nih kan width sama height-nya match parent, bisa juga wrap content kan. Nah, bedanya wrap content sama match parent tuh apa? Nah, misal nih, apa ya? Mana? Enaknya gini aja nih. Match parent itu dia itu width-nya lebarnya dia itu akan mencocokkan dengan parent-nya atau lebar ininya. Apa sih emulatornya? Sedangkan wrap content dia itu akan mencocokkan sesuai dengan tinggi komponen ininya. Apa sih namanya yang akan kita outputkan? Misal di sini kan text view nih, text view-nya dia height-nya wrap content, berarti dia ya setinggi tulisan hello ini. Kalau dia tulisan hello-nya ukurannya 20 ya berarti nanti lebarnya ini ngikutin 20 yang merah nih loh, yang merah nih. Ini kan kita kasih kayak warna merah nih kayak biar tahu nih match parent itu seperti apa. Nah, misal dia tingginya ini height-nya diganti dengan match parent berarti dia itu warna merahnya memenuhi tampilan layar di emulatornya gitu. Paham nggak? Oh, sudah aman. Sudah aman, sudah aman. Oke, kayak gitu ya bedanya. Nah, ada ini bisa juga ya selain match parent dan wrap content bisa kalian eh, inisialisasi dengan angka. Misal lebarnya kalian cuma butuh 15 dp nih atau density pixel. Terus height-nya cuma butuh 12 dp. Ya kalian sesuaikan aja mau wrap content atau dia itu tingginya cuma mau kasih kita wrap content nih. Itu juga boleh nggak apa-apa sih. Lalu yang selanjutnya ada identifier. Nah, di dalam suatu edit text atau button itu penting banget identifier atau ID ya. Nah, atribut ID. Kenapa itu penting? Karena ID di sini tuh akan kita gunakan nantinya waktu ngoding di bagian Kotlin-nya ya. Dia itu panggil ID-nya dan akan kita fungsikan nih. Nah, misal nih kamu mau bikin button di XML-nya. Nah, kamu caranya biar button ini berfungsi ngeklik sambil kirim datanya itu gimana? Nah, nggak tahu, belum tahu kan gimana caranya dengan kasih ID. Misal misal ID-nya button submit atau BTN submit. Ya tinggal nanti di Kotlin-nya tinggal diketik gini button btn submit dot set on click listener. Set on click listener tuh apa? Ketika button submit itu diklik, apa aksi selanjutnya gitu loh. Nah, makanya ID itu sangat penting karena kayak penamaan variabel. Nah, satu lagi yang kalian perlu ingat, ID ini tidak boleh sama dari komponen-komponen yang lain. Misal nih ada dua button, ya jangan kalian kasih nama yang sama, btn submit kayak gitu,
Jadi harus kalian bedain ya. Kalau misal ID-nya itu sama, otomatis dia itu tulisannya akan berwarna merah, bergaris merah. Nah, nih di sini nih. Contoh nih button. Ada ID-nya kan? ID button kayak gini. Nah, ada juga yang nggak dikasih karena ini nggak apa sih nggak belum kepake fungsinya. Oke, yang di bagian layout ya. Oke, nah di sini ada text view, edit text, button, image button. Nah, bedanya button sama image button tuh apa? Kalau button aja dia tuh cuma ada tulisan doang kayak kirim, submit, tombol apa-apa lah kayak gitu ya. Sedangkan kalau image button dia itu button yang bisa disisipkan oleh gambar. Nah, kalian pernah tahu nggak? Pernah lihat nggak? Kayak apa sih namanya? Kayak kalian itu ingin mencetak di misal ya di web itu cetak KHS gitu kan pasti gambar buttonnya itu ada tombol print apa sih ada icon printnya kan printer gitu kan. Nah, itu adalah contoh dari image button ya, kalau di mobile. Kalau di web itu mungkin tinggal disisipin gambar aja. Nah, ada checkbox. Checkbox tuh kayak gini paling udah kalian udah gak asing, asing lagi ya. Ada toggle button, lalu ada radio button. Nih kayak gini. Ini udah gak asing lah buat kalian. Lalu ada view binding. View binding tuh apa? View binding tuh untuk mengikat antara file layout XML dengan kode Kotlin kita tanpa kita itu nggak perlu pakai find view by ID lagi kalau kita udah menggunakan view binding ini. Nah, kalau defaultnya kalian bikin folder baru, kalian tuh pasti nama kelasnya di bagian kelas main activity ini tulisannya kayak gini kan nanti R layout dia itu mengarahnya kemana gitu kan. Sedangkan kalau kita nanti menggunakan view binding, nanti kita inisialisasi dulu bindingnya di bagian Gradle, terus ditulis private let init var binding, misal di main activity berarti activity main binding, terus kode di bawah sini di bawah save instance state ini dia itu ada tulisan binding sama dengan activity main binding dot inflate layout inflator terus yang bagian r layout ini diganti binding dot root kayak gitu. Nanti akan kita pelajari juga ya. Dia itu akan mudah untuk memanggil ID-ID yang ada di XML ini tanpa kita perlu menggunakan find view by ID find view by ID. Kita nggak perlu menggunakan ini kalau udah menggunakan view binding. Itu akan terlihat lebih mudah gitu ya. Oke, yang selanjutnya ada intent. Apa itu intent? Ada yang tahu nggak? Intent itu apa? Pindah page, Kak. Oke, pindah page. Di kelas kalian udah belajar sampai intent belum? Tidak, Kak. Oke, jadi intent itu adalah untuk perpindahan page atau halaman atau perpindahan activity. Nah, di dalam intent itu dibagi lagi menjadi dua, bahkan bisa tiga ya. Dibagi menjadi dua sih yang paling pokok. Itu ada explicit intent dan implicit intent. Apa itu bedanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kalau eksplisit ke luar aplikasi, Kak. Oke, betul. Oke, jadi bedanya explicit intent dan implicit intent, dia itu kalau explicit intent dia itu cuma berpindah halaman dari halaman aplikasi satu, dari activity satu ke activity lain, berpindah activity ya, atau masih dalam satu aplikasi itu. Misal kalian mau login nih, login di sebuah aplikasi. Kalau udah berhasil masuk kan dia masuk ke halaman utama. Nah, itu termasuk ke dalam explicit intent. Oke. Nah, yang selanjutnya implicit intent. Implicit intent itu apa? Dia itu berpindah dari activity satu ke aplikasi yang lain. Nah, ini pernah kan kalian nemu kayak gini, misal nemu kayak button atau apa nih, tiba-tiba aksinya berubah kayak gini ada menuju ke Chrome, nanti ke WA, Instagram dan sebagainya. Pernah kan? Oke. Ini penerapan dari implicit intent. Nah, kalau explicit intent dia itu cuma berpindah dari halaman satu ke halaman berikutnya kayak gitu. Oke, paham?
Nah, selanjutnya selain intent itu digunakan untuk melakukan perpindahan halaman, intent itu juga bisa apa ya, membawa sebuah data, mengambil dan mengirimkan data. Contohnya seperti ini. Kalian kan kalau login di aplikasi gitu kan, pernah kan username yang kalian masukin nanti sesuai dengan username yang ada di halaman utama nih, misal selamat datang si A gitu misal. Itu sama kan? Nah, itu adalah contoh penerapan dari intent dengan mengirimkan data menggunakan intentnya itu. Oke, udah ada gambaran sejauh ini? Sudah, Bang. Oke. Nah, ini contoh dari explicit intent dengan dia itu mengirimkan halaman ya. Untuk explicit intent yang cuma dia perpindahan halaman, dia itu cuma sampai sini dan sini. Yang put extra ini nggak perlu. Nah, file intent this activity tujuan, file intent. Pertama kita itu mendeklarasikan nama variabelnya dulu. Terus panggil fungsi intent. Panggil aja nih intent, ada kok. Dia langsung karena itu udah di IDE kan. Lalu this itu dari halaman ini, maksudnya tuh kayak gitu. Dari halaman ini, dia itu akan menuju ke halaman yang mana. Misalnya ada dua. Ada main activity sama activity hasil. Berarti dari halaman activity, this main activity ke hasil activity class.java. Kayak gitu ya nanti kodenya. Kalau dia mengirimkan data kayak gini, dia itu pakai put extra. Untuk menerima datanya, dia menggunakan string extra nih, get string extra kayak gini ya. Nanti akan kita pelajari juga. Nah, untuk intent yang implicit intent dia tuh kayak gini. Misal dia akan berpindah dari dari aplikasi ini ke google.com nih. Caranya kayak gini. Aduh, kepencet. Sorry. Nih kayak gini ya. Kodenya sama aja, deklarasiin variabel intent dulu, terus panggil fungsi intent, panggil intent lagi dot action view. Action view-nya apa? Dia itu akan berpindah ke google.com. Oke, aku ada materi tambahan lagi dikit untuk penerapan view binding. Nah, ini contoh explicit implicit intent ya, sama kan? Kalau explicit intent dia tuh ngeklik cuma pindah ke halaman satu. Kalau dia implicit intent dia itu ngeklik terus ada eh, kayak pilihan nih mau ke aplikasi mana kayak gitu. Nih, untuk explicit intent dia itu kayak gini. Bisa aja ya, variabelnya bisa intent aja yang tadi, bisa move intent, terserah kalian mau namanya apa, panggil variabel intentnya, variabel fungsi intentnya ke dari activity main, dari main activity ke detail activity ini. Misal dari halaman ini misal main activity. Nah, ini detail activity-nya. Berarti dari main activity ke halaman detail activity. Baru di start activity panggil parameternya move intent. Di sini kayak gitu. Oke, mudah kan? Nah, kalau implicit intent nih, misal nih ada biasa kalian di WA kalau ada nomor yang kayak gini doang, dia tuh kalau diklik kan ada garis biru gitu kan, dia diklik otomatis dia mengarah ke aplikasi telepon gitu kan, yang buat nelpon-nelpon biasa gitu kan. Nah, ini file dialpon intent, panggil fungsi intentnya, intent.action dial, URI parse, telepon number, bla bla bla, panggil start activity yang ini. Oke. Ini belum. Nah, ini layout yang kemarin ya. View binding mana?
Nah, ini view binding. Nah, untuk di activity view binding itu cara cara mendeklarasikannya seperti ini. Misalnya di main activity ya, caranya dia private let init var binding activity main binding. Nah, ini tinggal menyesuaikan nama activity-nya ya. Lalu di sini binding activity main binding dot inflate layout inflator. Lalu set content view-nya digantikan yang tadi dari r.layout.activity main misal. Ini diganti binding.root gitu. Nah, misal dia nih di active di activity main-nya yang di XML-nya itu loh. Ada text view yang diberi ID TV welcome. Nah, tinggal dipanggil aja, bisa dia ditulis binding dulu atau langsung TV welcome.text itu bisa. Nah, ini dia itu mau mengeset text view yang ada di XML itu dengan tulisan hello decoding gitu. Berarti nanti dia otomatis muncul muncul nih tulisan hello decoding di halaman main activity-nya waktu kita buka. Nah, selain activity di pemrograman mobile itu juga ada yang namanya apa sih namanya? Fragment. Apa itu fragment? Nah, kasih contoh ya fragment. Yang paling mudahnya deh. Fragment itu beda sama activity ya. Fragment itu bisa berpindah halaman tanpa berpindah activity. Tapi lebih mudahnya dia itu kayak gini. Misal aplikasi kalian nih ada ini kayak gini. Apa sih namanya? Tumpukan-tumpukan kayak ini, ini ya itulah pokoknya. Terus ada ininya nih. Ini kalian tuh kalau mau buat tampilannya kayak gini, dia tuh pakai fragment. Nah, fragment kalau misal mau diimplementasikan ke view binding itu bisa juga, tapi caranya beda. Nah, terus mana lagi ya? Kok nggak ada? Cek. Hmm, 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 hmm. Nah, di Instagram gini ya contoh. Kelihatan nggak ini gambarnya? Burem, masih burem ya? Ntar. Nah, anggap aja ini kelihatan ya. Kalian kelihatan nggak menu-menu yang bawah ini? Kelihatan Aman. Ada. Nah, ini dia itu bukan pakai activity ya, tapi pakai fragment namanya, fragment. Nah, ini dia nanti ngaturnya beda lagi sama yang activity. Tapi kan nggak semua aplikasi yang kalian buat, nggak semua aplikasi yang ada di dunia ini tuh tampilannya cuma polos dan nggak ada ininya kan. Pasti kebanyakan tuh ada menu bawah ini kan. Ini namanya button navigation, dia itu menggunakan yang namanya fragment. Kayak gitu. Nanti dia itu pendeklarasian bindingnya seperti ini. Private var binding, private var underscore binding, terus nama bindingnya apa? Nama fragmentnya apa? Misal fragment home. Berarti fragment home binding tanda tanya sama dengan null. Terus ada gini lagi, private file binding get sama dengan underscore binding. Ini apa ya? Aku lupa namanya tanda seru ini. Nah, pokoknya gini, beda kan dia sama yang activity, dia fragment. Terus di dalam apa ya ini? Ini kalau dia pakai adapter. Ini kalau dia pakai adapter, cara bindingnya kayak gini. Ini sebuah perbedaan. Kalau misal aplikasi kalian mau kalian buat yang ada button navigation-nya kayak gini atau hanya sebatas activity-activity biasa. Oke, kayak gitu. Udah sih. Kita langsung ke langkah praktikum aja. Kita buka Android Studio kita.
Oke, kita buat project baru. Pilih yang empty views ya. Tolong kalian pilih yang empty views. Jangan yang ini. Ini empty views. Oke, kita next. Kita kasih misal prak 3043. Misal ya. Terus ini misal kalian mau pakai Kotlin yang DSL atau Groovy bebas senyaman kalian mana. Tapi yang di modul itu dia pakainya yang Groovy. Oke, kita pakai Groovy aja ya. Tapi males download lagi. Penuh memoriku. Ya, aku pakai DSL aja ya. Oke, finish. Oke, sabar ya, masih Gradle. Lama banget. Nah, udah. Kayak gini ya. Kalian bisa buka ini semuanya. Kalau misal kalian pengen buka cepet ya, kalian tinggal Ctrl plus aja. Nah, dia otomatis semua ngebuka nih folder-folder yang ada di bagian kiri ini. Nah, oke, yang pertama kita lakukan adalah kita kan mau pakai view binding nih. Di modul udah ada kok nih. Pada package explorer, Gradle di bagian build Gradle module app. Build Gradle module app yang ini ya, yang kedua ini, yang di sini. Silakan kalian tulis ini build features view binding true. Tapi kalau di aku kan tadi pakai Kotlin yang ini ya, KTS bukan yang Groovy, jadi beda kayaknya, aku lupa. View binding. Kalian bebas mau pakai Kotlin yang KTS, yang itunya, atau yang Groovy. Nih, bedanya Groovy sama Kotlin KTS apa? Nih, yang Groovy dia build features view binding true. Kalau yang Kotlin dia build features view binding sama dengan true. Cuma bedanya itu aja sih. Oke, kalau udah nih muncul kayak gini kan pasti nih. Kalau misal aku Ctrl Z, becir. Oh, dia tetap semula ya. Oke, ya udah. Kalau udah kan muncul kayak gini nih. Kalian ya pilih aja yang Sync Now ini, kalian klik. Oke, kalau berhasil yang biru-biru di atas ini hilang ya. Oke, ini udah berhasil. Lalu kita ke activity main. Activity main ini akan menampilkan widget form. Kita kopasin aja ya. Di activity main.xml ini kalian kopasin. Anjir. Oke, bentar ya. Nah, yang merah-merah nanti kita benerin. Kita kopas satu persatu. Nah, udah nih. Ini kenapa merah? Ada yang tahu?
Ada yang tahu nggak kenapa itu merah? Salah nama package. Nama filenya main activity, Kak. Oke ya, nama package-nya ya. Kalian bisa mengantisipasi atau memperbaikinya dengan cara hapus saja semuanya. Sisakan .main activity ini aja. Sisakan kayak gini aja. Main activity. Tuh. Oke, udah kan? Belum bang, masih kopas bang. Di mana? Masih kopas-kopas ntar. Oke, aku tungguin ya. Praktikum ini santai aja, mau selesai sampai jam berapa aja bebas. Oh ya, Habibi ada nggak tadi? Ada mas, Kamu habis dari tadi IC masih ya? di jalan, itu masih jalan. Kamu ke IC dulu nggak tadi? Iya, Oke. Ikutin praktikumnya ya, biar paham. Nah, udah. Ini image button ya, guys. Image button. Ini mah mau kita ganti nggak gambarnya nih? Mau kita perbagus nggak? Misal kita kasih background ya, background. Apa ya warnanya cuma ada black. Ya udahlah. Kalian mau warna-warna yang lengkap nggak? Aku kasih nih kalau mau. Biar kalian nggak perlu nyari-nyari warna lagi. Tinggal panggil-panggil aja, mau nggak? Editornya bang. Nih, aku kasih warna nih lengkap nih banyak nih. Oke, ini aku kasih ya. Boleh. Aku kopas ke grup. Yang mana? Ini. Tuh. Oke, yang Praktiga ini warnanya juga aku kopas ke sini ya biar nggak. Ini kan defaultnya kalau kalian bikin project baru cuma ada hitam putih aja nih. Ya udah, kita kopas biar lengkap. Udah. Nah, ini mau aku kasih warna misal warna apa enaknya? Dia itu angkanya semakin besar semakin gelap ya. Brown. Cian 400. Nah, ini lebih fresh aja sih. Nah, terus ikonnya misal kita ganti nih. Ini kan dia cuma kayak gini kan. Oke, ikonnya kita ganti vektor aset. Ikonnya apa ya? Yang send. Nah, ini ya misalnya send ini. Kita bisa ubah nama ininya kan lebih ringkas lagi. Misal IC. IC itu singkatan dari icon ya. Icon send. Warnanya apa ya? Putih kali ya. Oke, next. Finish. Kita ganti nih. Android SRC ini dia buat munculin icon ini ya. Oke. Add drawable IC send. Oke. Udah agak gemoy kan? Nah, kita praktekin match parent sama wrap content ya. Nah, misal nih, yang hake-nya kan dia kan wrap content nih di bagian image button nih. Misal kalau kita ganti match parent, dia pasti jadinya sampai bawah. Tuh, itu match parent. Dia itu menyesuaikan parent-nya. Oke. Nah, kalau misal lebarnya aku kasih wrap content, terus hake-nya aku kasih wrap content, dia itu cuma seukuran logonya ini, iconnya ini. Itu bedanya match parent sama wrap content. Oke, paham sampai sini? Paham lah ya. Oke. Habis itu kita kopas lagi. Udah kan yang ini tadi?
Habis itu kita bikin activity baru, Deng. Activity baru. Caranya gimana, Kak? Caranya klik yang ini. Udah kelihatan nggak yang aku sorot biru nih? Terus klik kanan, new activity, empty views activity. Udah. Kalian mau nge-onin mic kalian nggak apa-apa sih. Mau ribut juga. Biar kalian bisa langsung tanya. Kalau misal ketinggalan atau apa. Activity, empty views activity. Oke, kalau udah kayak gini ya. Kita namain activity itu dengan nama hasil activity. Oke, udah. Kalau udah kita finish aja. Finish. Oke, kita ke activity hasil yang XML lagi nih. Activity hasil yang XML. Kan otomatis layout di sini kan ada dua nih. Ada activity main XML sama activity hasil XML. Oke, kita kopaskan lagi yang activity hasil yang nomor 5 ini ya. Oke, kita kopas perlahan-lahan. Kalian nggak bisa langsung kopas langsung gini ya, karena ini halamannya beda. Terpisah halaman dia. Oke, udah. Nih. Tadi kan aku udah jelasin yang bagian ID ini kan. Nah, misal aku tadi bilang kan kalau ID-nya sama, dia itu akan error. Misal kita kopas nih. Tuh, dia otomatis akan merah kan. Kenapa? Karena nama ID-nya itu sama. Oke, ID itu ibaratnya kayak primary key lah. Dia itu kalau sama, nggak akan pernah bisa. Kayak gitu. Paham lah ya apa yang aku omongin. Lalu kita ke main activity yang ini. Main activity yang ini kita kopas yang ini. Kalian kopasnya dari tulisan kelas ini ya, line 9 sampai line 32 dulu. Yang import-import ini gak usah. Yang import-import ini jangan kalian copy. Kalian cukup dari kelas ini aja, kelas main activity. Kalian copy. Lalu kalian copy-nya jangan langsung Ctrl A, paste. Jangan. Import sama package-nya ini jangan pernah dihapus. Kalian cukup pastekan di bagian tulisan kelas ini sama yang tadi. Bentar ya. Oke. Ini belum. Nah. Kak, kenapa masih error? Tunggu. Nih. Kalian sorot di bagian yang merah-merah ini. Terus ada kayak rekomendasi gitu kan sama garis putih bawah ini. Bla 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 ALT plus enter. Ini berarti kalau kayak gini ada garis putih bawah ini dia bisa diimport ya. Diimport caranya dengan klik ALT plus enter. Terus import enter lagi. Dah dia jadi putih, nggak jadi error lagi. Gitu. Otomatis nih dia nggak import yang ini. Misal ini kita hapus nih. Tadi kan belum ada nih. Otomatis dia kalau kita ALT plus enter, dia importnya otomatis menambahkan sendiri. Nah, yang tulisan intent ini kita sorot juga nih. Terus ALT plus enter. Nah, otomatis nambah sendiri nih importnya. Intent gini kan. Nah, kalau yang ini belum bisa kita import. Kenapa? Karena belum ada. Ini data nama, data kelamin, data setuju ini dari companion object. Companion object itu yang mana? Nanti di sini dia disimpan di bagian hasil activity. Kayak gitu. Oke, hasil activity-nya kan belum ada. Lalu kita kopaskan lagi aja. Kopasnya sama aja ya dari tulisan kelas. Jangan yang importnya. Aduh, kenapa itu?
Ini angkanya kena kopas juga nggak ya nanti? Kalau iya bahaya sih. Oh enggak. Iya. Oke. Bentar. Ctrl Z. Oh ini semuanya kena ini. Oke. Kita pas tekan. Tinggal hapus aja angka-angkanya sama ini. Yang import-importnya kan kena juga nih. Kita hapus aja. Sampai sini. Oke udah. Di bagian activity hasil binding ini. Kenapa nggak bisa dia? Kita import aja ya. ALT enter. Nah, udah. Yang color ini juga, yang ini kita import juga, udah. Terus yang di main activity tadi yang masih merah ini kita import juga semuanya, ALT plus enter. Udah nggak ada yang merah-merah lagi kan? Nggak ada ya. Oke, kalau gitu kita jalankan aplikasinya. Nanti aku jelasin codingnya. Oke, muncul error nih. App is currently compiled against Android 3.3. Kalian tahu nggak kenapa dia itu menyarankan ke SDK-nya itu ke 34? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak mau jawab, nggak aku jelasin. Boleh bang, jelasin aja bang. Kayaknya nggak tahu bang, jawabnya itu tiba-tiba sama error juga. Oke. Oke, kalau misal ini rekomendasi dari yang sekarang-sekarang ini ya. Kalian udah tahu kan kabarnya yang sekarang itu Android tuh udah ada update yang Android 14. Tahu kan? Ya semakin kayak ada updatean ya kayak semakin ada updatean terus kayak misal sekarang kan udah iOS 17 tuh. Ada juga yang sekarang tuh Android 14 lah sekarang yang paling tertinggi kayaknya ya Android 14. Dia itu menyarankan untuk minimal compile SDK-nya atau minimal SDK-nya itu dia itu pakai yang 34. Padahal kemarin-kemarin tuh 33 itu masih bisa sebenarnya tuh. Tapi sekarang tuh dari Android itu sendiri dia udah menyarankan untuk ke 34. Kalau kalian tiga-tiga ini nggak error, berarti masih bisa. Kalau tempatku udah harus 34. Yang kalian ubah yang mana? Yang bagian compile SDK sama target SDK. Oke, walaupun ini merah bodo amat ya. Terus kita sync now lagi. Semoga bisa. Oke, buat successful ya. Oke, kita jalankan lagi aplikasinya. Ini kalau bisa kalian dengar laptopku kipasnya udah nih kalau ngeran Android. Nah, buat successful ya, nggak ada error. Launching on device. Oke, berhasil dia. Silakan isi nama Anda. Ramadhani Ariputra. Jenis kelamin laki-laki, semua yang diisikan benar. Oke, kita kirim. Tara jadi. Nama Ramadhani Ariputra, jenis kelamin laki-laki, data yang diisikan benar. Oke,
Ini adalah penerapan intent dengan put extra. Oke, aku jelasin sintaks-sintaksnya ya. Nah, ini aku rapiin dulu. Hmm, oke. Nah, pertama kita ke main activity dulu. Tadi kan udah aku jelasin kan, by view binding itu apa. Oke, aku kasih perbedaan juga ya. Project yang menggunakan view binding dan project yang tidak menggunakan view binding. Nih contohnya di bagian mana ya? Ah, ah, ah. Data D, responsi, trust project, new windows. Ini masih pakai Java ya, tapi sama aja. Kita langsung buka aja nih. Nah, dia kalau bedanya kalau pakai view binding dan tidak itu terletak di sini nih. Nih yang aku bilang tadi, dia itu masih mengarah ke layout. Lalu kayak misal ada text view di bagian XML-nya. Kalian deklarasiin juga nih kayak text view. Misal kalian mau namain text view-nya itu dengan apa? Dengan misal text 1, text 2, text 3, text 4. Misal ada button nih, ada button 1, button 2, button 3, bla bla bla. Nanti dia kalau misal di Kotlin caranya gimana? Caranya private. Nantilah aku contohin lah ya di Kotlinnya. Ini kan harus dideklarasi ini satu-satu kan. Nah, kalau di sini juga harus dideklarasiin lagi nih. Teks 1 tipenya apa? Text view. Lalu dia itu mencari ID-nya dengan find view by ID dengan r.id teks tambah. Nih, misal kalau aku kontrol terus ku arahin di ini ya, di teks tambah dia itu mengarah kemana? Nah, ini nih teks tambah. ID-nya teks tambah kan yang teks ini. Nih, iya kan? Kalian harus kayak gitu terus. Kalau tidak menggunakan view binding. Nah, kalau di Kotlin, kalau misal kalian masih belum paham-paham dengan view binding, kalian harus kayak gini. Private, let init var, misal namanya misal ada apa aja ya tadi? Misal ada radio button, radio. Tipenya apa? Radio button. Kayak gini. Di sininya juga sama aja. Radio sama dengan find view by id r.id apa rdb1 ya. Nah, harus kayak gini. Ribet kan kepanjangan. Sedangkan kalau pakai binding dia tinggal dipanggil aja nih rdb1 bisa kan? Gitu, tanpa mendeklarasikan banyak-banyak. Ini cara yang efisien kalau kita menggunakan view binding. Kayak gitu. Paham nggak? Paham nggak adik-adik? Enggak, Bang. Jujur aja. Apa? Enggak paham. Kenapa nggak paham? Alurnya masih pusing. Dari mana saya harus mulai terus. Ya misal ada radio button, terus biar kekirim tuh tanpa melihat laprak gitu. Jadi pengen dari nol itu gimana, masih gak kebayang caranya. Oh, oke. Ini misal kita pakai yang view binding aja ya. Caranya nih, misal ada apa ya di main activity main nih. Kita mau tambah apa misal? Ada button satu lagi ya, misal button aja.
Kita bikin button nih, pakai yang match parent sama wrap content. Oke. Kita kasih ID juga. ID button 1. Button 1 ya misal. Oke, udah. Iconnya apa? Iconnya sama aja ya. src. Kok nggak bisa? Oh, nggak bisa. Pakai teks dia karena button aja. Teks submit. Kayak gini. Udah kan? Pertama kalian bikin button dulu. Tapi kalau misal kalian mau pakai view binding ya ini dideklarasiin dulu ya di Gradle ini karena build features ini kayak ibaratnya tuh modul-modul. Kalau kalian ambil PayMachine, data mining, itu kan di Python-nya misal kalau belum ada modulnya, dia harus di pip install spasi nama modul gitu kan. Oke, ini sama aja. Ini kayak penyimpanan modul-modulnya yang ada di sini gitu. Pertama kan kita bikin nih buttonnya dulu dengan ID btn1. Oke, di main activity karena kita udah mengimplementasikan view binding nih. View binding tuh yang ini nih. Ini emang wajib banget dari awal ini. Ini udah template-nya kayak gini ya. Misal nih kalian mau button itu bisa mengsubmit. Caranya gimana? Tinggal panggil aja btn1 kalau di sini dia harus dikasih binding dulu ya. Binding btn1 set on click listener. Nah, gini. Terus aksinya apa? Misal dia itu cuma bisa pindah halaman. Kalau ini kan dia kan bisa mengirim data kan. Kalau yang di sini ya, misal dia cuma ganti halaman aja nih. Yang button yang ini ya. Oke, perhatikan. Button ini cuma bisa pindah halaman ke halaman hasil activity aja. Berarti ketik aja binding.btn1.set on click listener. Kenapa harus diawali dengan binding tidak langsung btn1 aja? Ya, ini biar bisa kepanggil aja nama ID buttonnya. Nih, misal kalau kalian kontrol terus arahin kursor kalian ke sini nih. Terus kalian klik, otomatis dia ID-nya akan mengarah ke btn1 ini kan. Gitu. Itu cara kalian baca itunya ya. Misal mau kalian intent, file intent sama dengan intent dari this add main activity ke hasil activity class.java terus start activity intent gitu. Oke, kita jalanin ulang. Oke, kita submit yang ini ya, yang ungu ini. Oke, dia cuma kayak gini doang. Oke, paham? Dia cuma pindah halaman doang. Udah ngerti belum beda? Apa sih namanya? Udah ngerti belum caranya penggunaan ID dan penggunaan view binding ini? Dengan memanggil ID-nya. Udah agak tercerahkan atau belum? Boleh. Lanjut udah mau Nah, gitu. Lumayan. Oke, set on click listener itu ya kayak fungsi untuk apa sih sebuah button itu diklik atau semua itu diklik. Ketika dia diklik, dia aksinya apa? Oh, aksinya pindah halaman kayak gitu. Oke, ini kita komen aja ya. Lalu, Kak, kenapa tadi kan dia harus ditulis binding dulu, baru bisa panggil nama ID-nya nih btn1. Kenapa di sini langsung panggil nama ID-nya btn submit? BTN submit itu yang mana? Yang ini tadi. Nah, yang ini. Nih. Kenapa dia nggak ada binding dulu? Binding dot ini. Kenapa nggak gitu, Kak? Ini bisa aja. Kenapa? Kenapa nggak pakai binding? Karena dia udah binding dot apply. Binding dot apply ini apa? Dia itu membinding semuanya jadi satu. Karena binding itu udah dideklarasi di sini, udah dipanggil di sini nih. Jadi apa sih ID button submit ini udah bisa dipanggil gitu loh.
tanpa ditulis binding lagi. Nah, misal tadi kan BTN1 nih, dia itu belum mengenali gitu loh, belum mengenali. Jadi harus pakai binding dulu baru btn1.btn1. Nah, baru muncul nih ID-ID yang bisa kita panggil gitu. Ini alasan kenapa di sini nggak ditulis binding.btn submit karena dia udah pakai binding.apply. Binding.apply ini dia itu udah membungkus semuanya. Jadi cuma dipanggil satu kali. Di sini kita bisa memanggil ID-ID yang ada gitu loh. Paham? Paham lah ya. Oke. Lalu ketika button submit itu diklik, dia itu kayak menginisialisasi. Pertama kita bikin variabel nama. Kalau di Kotlin itu dia deklarasi variabelnya cuma ada dua cara ya, val dan var. Val dan var. Bedanya apa? Aku lupa. Terus nama. Ini ID-nya adalah isi nama nih. Yang ini adalah ID-nya isi nama. Val nama isi nama dot text to string berarti dia itu diisikan dengan teks dan dikonvert ke string. Nah, ini ada radio button nih. Radio button kan laki-laki dan perempuan aja kan. Jika radio button satunya diklik, maka jenis kelaminnya sama dengan laki-laki. Paham lah ya? Jika radio button duanya yang diklik, dia itu jenis kelaminnya perempuan kayak gitu. Lalu ada tampil setuju. Ini adalah variabel, bukan variabel ya. Ya, ini variabel dulu. Buat variabel di checkbox-nya. Jenis kelamin dan tampil setuju ini untuk menyimpan value-value ini loh. Yang di checklist ini. Radio button sama checkbox. Sama dengan check agree. Check agree ini dari ID yang ini nih, checkbox. ID-nya kan namanya check agree. Iya kan? Jika ID ini dicek atau checklistnya itu dipencet lah intinya kayak gitu. Dia itu akan tersimpan lah istilahnya. Lalu dia itu akan mengintend dengan membawa data. Put extra data nama dengan menyimpan variabel nama nih. Lalu ada data kelamin dengan disimpankan dari variabel jenis kelamin yang dideklar di sini kan. Lalu tampil setuju juga, data setuju. Nah, data setuju ini tuh dari mana? Data nama, kelamin, setuju. Ini kalau misal kita sorot lagi, dia tuh dari komponen objek yang ada di hasil activity ini. Komponen objek yang ada di sini. Kalau misal kalian mau nambahin lagi nih, edit text misal, silakan isi NIM Anda. Bahwa berarti nanti kalian declare di sini const val data NIM sama dengan data NIM. Terus di sini juga jangan lupa val NIM intent get string extra data NIM gitu ya. Dan seterusnya gitu. Ini sama aja. Nah, lalu di bagian hasil activity kan ini kan membawa data dan menerima data. Kalau membawa data atau mengambil data dia itu pakainya put extra. Sedangkan kalau menampilkan data atau mengambil ya itulah menampilkan datanya dia itu pakai get string extra. Bisa juga get boolean extra tergantung jenisnya. Kalau misal integer ya get integer extra atau apa gitu. Oke, paham ya? Lalu ada ini juga dia menerapkan binding.apply. Tampil nama .text sama dengan nama. Berarti nama yang udah kita dapat nih dari main activity tadi kita tampilkan nih kayak manggil variabel nama nih. Ya sama kayak di C++ lah. Misal apa sih namanya? Nama udah dimasuki nih di pas kita di konsolnya gitu kan. Kita udah ngetik nih nama misal Dani gitu kan ya. Terus kalian cout terus panggil variabel nama, cout nama, otomatis dia keluar nama ya yang kalian ketik pas di konsol gitu. Paham kan? Paham kan ya? Paham kan maksud aku?
Kok nggak ada jawaban? Diproses bang. Aku aja. Oke. Tapi kan udah Apa? Oke, lanjut aja. Kita tampil jenis kelamin, .text, jenis kelamin dari sini nih. Kita ambil datanya dari data kelamin, gitu kan. Yang tadi, ya sama aja sih. Lalu ada jika jenis kelaminnya dia sama dengan laki-laki, kita akan mengset background color-nya jadi warna abu-abu. Kalau dia jenis kelaminnya perempuan, maka warnanya itu magenta. Lalu yang checkbox tadi, kalau kita ngeklik checkbox-nya, dia itu result setuju misal sama dengan true. Sama dengan true itu kalau kita klik checkbox-nya ya, checkbox yang ini tadi, semua yang diisikan benar. Kalau dia yang diisikan benar, dia itu tampilnya jadi hijau ini, data yang diisikan benar dan menampilkan tulisan ini set text. Kalian waktu PBO pernah belajar setter dan getter kan? Iya, Abang. ya ini set set get setter getter. Ya kalau misalkan masih bingung kalian buka materi lalu-lalu ya. Set get setter getter. Mengset data dan mendapatkan data gitu. Oke, dia itu kalau misal checkboxnya diisi di checklist, dia itu warnanya green. Kalau misal enggak, dia itu warna merah dan akan menampilkan teksnya ada yang salah. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau mumet? tuh Mumet lah bang. maaf kalian. Sebenarnya Jadi- gampang kok. Oke, ada pertanyaan nggak? Coba ditanya-tanya. Adanya permintaan sih bang, bukan pertanyaan. Kali aku Apa tuh? respon. Coba bang, dari nol bang. Oke. Bang, jangan kopas. Jangan kopas dari modul. Dari nol. Wah, Ya, tapi nggak usah sebanyak modul. Jadi misalnya kita kirim dulu text view. Kita isi teks di page Makasih semuanya Satu. udah hadir. pas mencet button itu ke page selanjutnya itu ada teksnya itu ketampilin tanpa mementingkan tampilan. Yang penting fungsinya dulu aja jalan bang. kayak kan di sini udah mencakup semua tuh tadi. Aduh, kalau dari nol sih pasti harus lihat lagi sih. Iya sih. Gimana ya? Mau dipraktekin po dari nol. Iya bang, satu aja bang. Misalnya ngirim teks view dan ngirim string. Oke, kita coba ya. Ini open. New project. Misal. Kita namain intent. Oke, finish. Kita mau buat apa nih? Ngirim string aja bang dari page pertama ke page kedua. Oke, ngirim string. Oke, kita implementasi view binding dulu ya. Jangan lupa ini diganti 34 sekalian. View binding tadi. Kita kopas aja karena sama aja. Oke, kita sinkronisasi. Aduh, panas nih laptop tuh. Ini aku tutup. Udah. Oke.
Habis itu kita bikin apa? Edit text. Edit text. Edit text. Wrap with match parent wrap content. Oke, kita atasnya kasih text view dulu ya. Text view wrap tutup. Karena ini pakai constraint layout, kalian belum kuajarin ya constraint layout. Ini constraint layout. Udah belum sih? Udah kali ya? Belum ya? Constraint layout dia tinggal gini aja. Ngatur layout di constraint itu cuma gini aja nih. Aduh susah banget yang atas, ya udah atas bawahnya aja ya. Yang penting nggak error. Misal teksnya teks isi nama Anda. Nah, ini udah muncul kan nama Anda. Oke. Ini kalau pakai constraint ya, kalian bisa memposisikan di mana aja nih nama Anda. Terus di edit text kita kasih hint biar lucu. Masukkan nama Anda. Nah, di sini hint tuh kayak gini kan. Yang abu-abu di bagian edit text. Biasanya kalau kita klik dan muncul keyboard tulisannya hilang. Tuh, oke. Udahlah ya. Lalu jangan lupa kita kasih ID. Karena text view ini cuma kayak gini doang dan nggak terpakai, nggak usah dikasih ID, nggak apa-apa. ID-nya di bagian edit text aja yang di sini yang akan kita pakai. ID nama misal gitu. Oke. Habis itu kita buat lagi nih activity baru. Hasil activity. Activity new activity empty views activity. Hasil activity. Nggak boleh di spasi. Oke, finish. Udah. Misal kita mau nampilin hasil yang kita inputkan gitu kan? Iya lah, ya nggak usah rapi-rapi lah, penting masuk gitu datanya. Oke, berarti di activity hasil ini kita kasih text view. Text view, teks ini nggak perlu kita masukkan atau kita kasih strip-strip aja juga nggak apa-apa ya. Karena nanti datanya akan berubah seiring kita memasukkan datanya. Oke, di tengah nih text size 20 SP. Udah gini aja lah ya. Oke, habis itu apa lagi? Oh ya, kita ke main activity dulu. Kita declare bindingnya dulu. Private let init var binding. Activity main binding. Oke, habis itu activity main binding. Bukan. Binding sama dengan activity main binding dot inflate layout inflator. Ini diganti binding dot root. Oke, udah. Bentar, minum dulu. Oke, ada sedikit kesalahan karena ini belum ada buttonnya ya. Kita ngirim data pakai apa coba? Kita tambahin button.
eh match parent wrap content text kirim. Kalau constraint layout harus diginiin dulu ya, karena kalau enggak dia akan merah. Udah, kita taruh bawahnya. Oke. Di sini berarti binding dot set binding dot, oh ya belum kita kasih ID. ID button submit. Binding dot button submit dot set on click listener file intent sama dengan intent dari this main activity ke hasil activity class.java. Berarti terus bukan start dot put extra karena belum ada di deklarasi ini ya, data nama terus start activity intent. Oke, terus ada file nama sama dengan apa tadi? Nama sini aja. File nama sama dengan binding dot nama dot text to string. Ya enggak? Gini enggak? Ya, betul. Oke, ini masih merah ya, karena di sini di hasil activity-nya. Oke, di hasil activity sama aja kasih apa sih namanya? Implementasi view binding private let init var binding activity hasil binding. Lalu di sini juga binding sama dengan activity hasil binding dot inflate layout inflator. Ini diganti binding dot root. Oke, kita deklarasi file nama sama dengan intent dot get string extra nama. Iya bukan. Oh bukan, dari companion object-nya. Kita bikin companion object-nya dulu. Companion object konstan, pakai variabel konstan ya, konstan konstval apa dia? Oh iya, data nama sama dengan data nama. Oke, data nama ini ya. Habis itu kita set namanya binding dot apa tadi? Ini belum kita kasih ID deh kayaknya. Nah, belum ada ID-nya. Kita kasih ID text nama, txt nama. Binding dot txt nama dot set text. Iya bukan?
Bukan, tampilan binding.txt nama sama dengan nama. Bentar, bingung. Dot binding, oh ya ini belum dikasih dot text. Nah udah, dia udah bisa nih nampilin nama, ini masih error. Di alt enter import. Dah, kita coba jalanin. Oke. Muncul ya. Nama Anda Ramadhani. Kita kirim, muncul nih Ramadhani. Dah, gitu kan. Padahal kita di hasilnya cuma nampilin kayak gini doang. Di hasil activity cuma garis-garis doang kan. Udah terjawab belum? Fine. Sudah bang. Oke, seperti itu ya. Bisa cara yang Oke. tadi. Kalian kalau mau panggil ID-nya harus pakai binding gini ya. Kalau misal masih error ya binding dot nanti muncul nih ID-nya. Kalau nggak ada ID-nya berarti kalian belum kasih ID di sini-sininya. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Nah, kalau misal kalian kasusnya di bagian login nih, kalian bikin fitur login. Fitur login kan itu dari database kan? Dari database, terus dia bisa nampilin username dari user itu. Itu gimana caranya? Dia itu beda lagi ya. Nah, ini caranya ini di bagian login activity. Ini masih pakai find view by ID ya, karena agak sulit. Nah, di bagian sini nih. Di sini intent.put extra sama aja ya. Panggil ini, terus di main activity dia itu harus ada tokennya juga. Token mana nih? Binding nama.text. Ya sama aja sih. Itu doang. Tapi ini dia dari data API gitu ya. Harus ada token-tokennya. Bingung. Ya nanti kalian bisa buat sendiri lah ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Untuk post testnya nanti aku buat sendiri ya. Kayaknya nggak di videoin ya. Ya Allah tak video ini loh. Astagfirullahaladzim. Boleh nggak kak? Minta nanti. Boleh. Soalnya aku Android nya lemot. Boleh. Nanti aku upload YouTube. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Nah, nanti kurang lebih post testnya aku tambahin mana ya? Aku tambahin yang implicit intent. Yang implicit intent yang kalian itu nanti ada aksi kayak gini nih. Kalau klik button dia muncul kayak gini. Oke. Kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Oke, kalau nggak ada, ya udah. Udah cukup berarti ya. Oke, siap. Kalau misal nggak ada, saya selaku asisten yang bertugas di slot Jumat MBKM mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata dan terdapat kekurangan dalam menjelaskan materi. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.